Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Dita Amelia dari NIM akhir 102 kelas C dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Tugas ini diberikan guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah agama 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Azmi, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap guru atau dosen. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu akhlak. Di sini, dalam Islam sendiri, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang yang diatur dalam ajaran Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antara sesama manusia. Jadi maksudnya, akhlak itu bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang bersikap terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Jadi, akhlak itu sangat penting dalam ajaran Islam karena jadi cerminan dari keimanan seseorang. Intinya, akhlak adalah perilaku baik yang dilakukan dengan sadar karena memang ingin berbuat baik, bukan karena terpaksa. Kemudian, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak dibagi menjadi 4, yaitu al-hikmah, al-syaja'ah, al-ifah, dan al-adlu. Yang pertama ada al-hikmah, bijaksana. Artinya kita bisa mikir jernih dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang bijaksana nggak asal ngomong dan bertindak, tapi mikir dulu, kalau aku lakuin ini baik nggak ya? Ada manfaatnya nggak ya? Contohnya itu ketika kita lagi emosi, tapi tetap bisa nahan diri dan ngomong baik-baik. Nah, itu tandanya kamu bijak. Kemudian ada asyaja'ah atau berani. Berani di sini tuh bukan nekat, tapi berani yang pakai akal. Misalnya berani ngomong jujur walau resikonya besar, atau berani membela yang benar meskipun kamu itu sendirian. Contohnya itu temanmu nyontek, kamu nggak ikut-ikutan dan malah kasih tahu dia kalau itu tuh salah. Itu baru berani yang benar. Kemudian ada alifah. Ini soal bisa nahan diri dari keinginan yang nggak baik. Jadi bukan berarti nggak boleh punya keinginan, tapi kita bisa mengontrol dan nggak asal nurutin hawa nafsu. Contohnya itu, kita punya kesempatan untuk curang, tapi kita memilih jujur karena tahu itu lebih baik. Nah, itu namanya punya ifah. Kemudian ada al-adlu atau adil. Adil itu artinya bisa bersikap seimbang, nggak berat sebelah, nggak pilih kasih. Kalau marah, ya marahnya wajar. Kalau senang, nggak berlebihan. Semua sikapnya pas, nggak berlebihan dan nggak kurang. Contohnya itu nggak memihak cuman karena itu teman kamu. Jadi kalau dia salah ya tetap salah, walau itu orang dekat kamu. Kemudian menghargai dan menghormati dosen atau guru. Akhlak kepada guru merupakan bagian terpenting bagi seorang pelajar. Konsep dasarnya yakni ada takwa, adab, husnul khuluq, akhlak terpuji, dan ihsan. Menghargai dan menghormati dosen atau guru adalah sikap yang mencerminkan rasa hormat, kesopanan, dan menghargai ilmu yang telah diberikan. Ada beberapa konsep dasarnya. Yang pertama yaitu takwa. Takwa ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya tidak datang terlambat dan menghormati dosen dan sesama mahasiswa. Kemudian yang kedua ada adab. Adab itu sebuah tata krama, sopan santun, dan etika yang baik. Contohnya menyampaikan pendapat atau pertanyaan dengan bahasa yang sopan
dan tidak memonopoli diskusi atau mengabaikan kontribusi orang lain. Kemudian ada husnul huluk. Husnul huluk itu sifat terpuji seperti kejujuran, keadilan, keberanian, kasih sayang, kesabaran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah perilaku baik seperti bertutur kata yang sopan, tidak melanggar peraturan kampus, dan tidak memberikan dampak negatif dalam pertemanan. Yang terakhir ada ihsan. Ihsan itu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal. Seperti contoh, mengembangkan ilmu untuk kebaikan bersama-sama, seperti terlihat dalam kegiatan sosial, seperti volunteer. Kemudian, mentaati perintah dosen atau guru. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu, termasuk guru, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, menghormati dan mentaati mereka dalam hal kebaikan adalah bagian dari adab yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa contoh. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu, mendengarkan dengan seksama saat menjelaskan pelajaran, dan menunjukkan sikap sopan dan santun dalam berbicara. Jadi, untuk kesimpulannya, akhlak kepada dosen atau guru itu penting buat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan penuh hormat. Dengan sikap sopan dalam berbicara, menghargai pendapat, dan mematuhi aturan yang ada, hubungan mahasiswa dengan pengajar akan lebih harmonis. Apalagi di zaman sekarang, di mana rasa hormat mulai luntur. Jadi kita perlu terus menanamkan nilai-nilai yang baik supaya suasana belajar tetap kondusif. Intinya, punya akhlak yang baik gak cuma di kampus aja, tapi juga diterapin di kehidupan sehari-hari seperti rumah, supaya interaksi kita lebih positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.